Mendengar kata-kata Maiso Jenar yang meyakinkan itu, Samparan menjadi agak tenang sedikit. Perlahan-lahan ia berdiri dan membungkuk hormat pada Maiso Jenar. Ia mempunyai suatu kesan yang aneh, kehebatannya, kegarangannya, tetapi juga keluhuran budinya. Sehingga tidak langsung ia telah memandang ke dirinya sendiri, yang beberapa saat lalu masih merasa sebagai seorang yang tak terkalahkan. Alangkah luasnya dunia ini, dan berapa saja orang-orang yang sakti tinggal di dalamnya, baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih. Yang satu memenangkan yang lain, dan yang lain lagi dapat mengatasinya pula. Dalam waktu yang singkat itu, Samparan telah menyaksikan orang-orang seperti Watu Gunung, Ki Asem Gede, Mantingan, Lowo Ijo, dan Maiso Jenar. Belum lagi nama-nama yang pernah didengarnya dan yang belum dikenalnya. Segera setelah itu, Ki Asem Gede beserta kawan-kawannya meninggalkan tempat itu untuk menghantar Nyi Wirosobo kepada suaminya, yang rumahnya tak begitu jauh, hanya berantara dua bulak yang tak begitu lebar. Di perjalanan itu timbullah suatu pertanyaan di hati Maiso Jenar maupun Mantingan. Sebenarnya pertanyaan itu telah timbul sejak mereka mengetahui persoalan Nyi Wirosobo. Dalam persoalan ini, mengapa Ki Wirosobo sendiri tidak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya? Bahkan yang didengar oleh Maiso Jenar dari murid Wirosobo yang menghadap Ki Asem Gede, sudah ada 2 orang murid Wirosobo terluka. Mengingat bahwa Ki Wirosobo sedikitnya memiliki 4 orang murid, menunjukkan bahwa ia pun memiliki pengetahuan tentang tata berkelahi. Tapi ia tak berbuat apa-apa. Itulah suatu hal yang aneh. Mungkinkah Ki Wirosobo tidak mencintai istrinya? Atau barangkali terikat suatu perjanjian dengan Samparan dan kawan-kawannya? Maiso Jenar dan Mantingan seperti orang yang sepakat untuk tidak menanyakan hal itu. Mereka takut kalau ada suatu rahasia yang dapat menyinggung kehormatan Ki Asem Gede. Setelah mereka berjalan beberapa lama, segera mereka masuki desa tempat Ki Wirosobo tinggal. Rumah Ki Wirosobo adalah rumah yang cukup besar, berdiri di tepi jalan induk di desanya, berhalaman luas dan mempunyai ciri-ciri yang agak berbeda dengan halaman di sekelilingnya. Halaman Ki Wirosobo disegarkan oleh tanaman-tanaman berbunga yang berdaun hijau sejuk. Di sudut halaman terdapat sebuah jambangan berisi air yang bersih bening. Dan di sana-sini tergantung sangkar-sangkar burung. Berkeliaran pula binatang-binatang piaraan, ayam, itik, angsa, dan sebagainya. Halaman itu berdinding batu merah yang disusun teratur, yang seakan-akan menjadi batas dari 2 daerah yang nampak sangat berlainan. Halaman-halaman lain di desa itu masih ditumbuhi bermacam-macam pohon serba tak teratur. Bahkan di sana-sini masih ada pohon-pohon liar yang tumbuh, rumpun-rumpun bambu yang hebat, pohon beringin tua dan randu alas yang masih merupakan tempat-tempat yang dianggap keramat oleh penduduk di sekitarnya. Maiso Jenar dan Mantingan waktu melangkahkan kaki masuki halaman rumah Ki Wirosobo, telah dijalari suatu perasaan aneh. Mereka berdua adalah orang-orang yang telah banyak melihat daerah-daerah lain, bahkan kota-kota besar, tetapi jarang mereka merasakan kesejukan seperti yang dirasakan pada saat itu. Alangkah mesranya tangan yang telah menggarapnya, sehingga halaman itu menjadi begitu indahnya.
Tetapi mereka tidak sempat merasakan kesejukan itu lebih lama lagi. Tiba-tiba mereka tersentak melihat Nyi Wirosaba yang tiba-tiba saja berlari mendahuluinya. Pintu rumah itu yang ternyata tidak terkunci didorongnya kuat-kuat sehingga hampir saja ia jatuh tertelungkup. Ia segera menghilang di balik pintu rumahnya. Segera setelah itu terdengarlah suara Nyi Wirosaba bercampur isak yang tertahan. Kakang Wirosaba, aku kembali Kakang, kembali kepadamu. Sudah itu yang terdengar hanyalah tangis Nyi Wirosaba yang tak tertahan lagi. Ki Asem Gedhe Mantingan dan Maesa Jenar tertegun sejenak. Suatu peristiwa yang mengharukan. Pertemuan antara seorang istri dengan suaminya yang dicintai. Setelah mereka dipisahkan beberapa saat tanpa adanya suatu harapan untuk dapat bertemu kembali. Ki Asem Gedhe bertiga berdiri saja di muka pintu seperti patung. Bentar kemudian terdengarlah suara yang berat dan dalam. Nyai, masihkah aku berhak menerima kau kembali? Atau masih berhakkah kau kembali kepadaku? Mendengar jawaban itu mendadak tangis Nyi Wirosaba terputus karena terkejut. Ia tidak begitu mengerti maksud jawaban suaminya. Dan karena itu ia bertanya kepada Ki Wirosaba, apakah maksudmu Kakang? Nyai, Ki Wirosaba menjelaskan, kalau kau dibebaskan oleh Samparan dan kawan-kawannya, setelah kau menyerahkan dirimu, maka kau tidak berhak lagi kembali kepadaku. Tapi kalau ada orang lain yang membebaskan engkau, Nyai, maka akulah yang tidak berhak lagi menerimamu. Mendengar penjelasan itu, Nyai Wirosaba terkejut bukan kepalang. Maka kembali meledaklah tangisnya. Kakang, katanya di antara seduh-sedahnya, aku masih bersih seperti kemarin. Kakang, bukankah dengan demikian aku masih berhak kembali kepadamu? Kalau aku tidak lagi merasa berhak kembali kepadamu, kau hanya akan tinggal dapat mengenang namaku. Sebab aku telah bertekad untuk bunuh diri. Tapi kalau orang lain yang membebaskan aku, mengapa kau merasa tidak berhak lagi menerimaku? Kata Nyi Wirosaba di antara seduh-sedahnya. Nyai, jawab Ki Wirosaba, laki-laki yang tahu diri hanya dapat memetik buah dari pohon yang ditanamnya sendiri. Mendengar jawaban itu, Ki Asem Gedhe tidak kalah terkejutnya. Maka segera ia melompat pintu dan cepat-cepat menemui menantunya. Maesa Jenar dan Mantingan yang merasa berkepentingan pula segera mengikuti Ki Asem Gedhe. Barangkali mereka dapat menolong memberikan beberapa keterangan yang diperlukan. Mendengar kata-kata Wirosaba, Maesa Jenar dan Mantingan dapat menduga kalau orang itu mempunyai harga diri yang cukup tinggi. Tapi yang masih merupakan pertanyaan, mengapa Wirosaba sendiri tak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya? Melihat kedatangan Ki Asem Gedhe dan dua orang yang tak dikenalnya, Wirosaba menjadi agak terkejut. Tetapi segera ia membungkuk hormat dengan tetap masih duduk bersila di atas pembaringannya. Selamat datang, Bapak Asem Gedhe. Ki Asem Gedhe membalas hormat, jawabnya, selamat Wirosaba, aku datang mengantarkan istrimu. Mudah-mudahan kau mau menerimanya dengan baik. Kau tidak usah mempersoalkan siapakah yang membebaskannya. Yang penting ia pulang dengan selamat dan masih tetap seperti saat ia diambil darimu. Wirosaba diam sejenak. Ia tundukkan kepalanya sambil berpikir. Benarnya ia adalah seorang jantan yang memang agak tinggi hati. Ia tidak mau menerima pertolongan orang lain berdasarkan belas kasihan. Apalagi dalam persoalan ini, persoalan seorang istri.
"Siapakah yang telah membebaskan istriku?" tanya Wirosaba. Ki Asem Gedhe tertegun sejenak. Ingin ia mengaku telah membebaskan anaknya untuk menjaga perasaan menantunya. Tapi ia takut kalau dengan demikian ia dikira orang yang tak mengenal budi. Sebaliknya, Maisa Jenar pun sebenarnya ingin mengatakan bahwa Ki Asem Gedhe telah membebaskan anaknya. Tapi ia pun takut kalau hal ini dianggap merendahkan orang tua itu. Melihat gelagat yang demikian, Ki Wirosaba dapat menebak bahwa seseorang telah membebaskan istrinya. Bahkan tidak mustahil kalau orang itu adalah salah seorang yang sekarang berada di hadapannya, atau kedua-duanya. Maka segera muncullah sifat tinggi hatinya, katanya, "Bapak Asem Gedhe, aku mempunyai dugaan bahwa orang itu telah membebaskan istriku. Aku juga mempunyai dugaan bahwa orang itu telah berhasil membebaskan istriku dengan kekerasan. Sebab mustahil Samparan dan Watu Gunung akan melepaskan korbannya begitu saja sebelum nyawanya dapat dicabut. Adakah orang yang menyabung nyawa tanpa pamrih?" Mendengar sindiran itu, hati Maisa Jenar terguncang hebat. Tidak kalah pula terperanjatnya Mantingan dan Ki Asem Gedhe, sehingga wajah mereka menjadi semburat merah. Nyi Wirosaba melihat gelagat yang kurang baik itu, dan kembali sebuah goresan tajam melukai hatinya yang sudah hampir sembuh. Cepat ia menjatuhkan diri di samping pembaringan suaminya. Berlutut sambil menangis, katanya, "Kakang, aku telah kembali kepadamu. Jangan lepaskan aku lagi." Mendengar ratap istrinya, sebenarnya hati Wirosaba terobek-robek karenanya. Ia pun sebenarnya sangat mencintai istrinya, sebagaimana istrinya mencintainya. Tetapi perasaan harga diri yang berlebih-lebihan telah melibat hati Wirosaba, sehingga sedikit pun ia tidak menunjukkan getaran perasaannya. Mata Wirosaba yang sayu mandang keluar lewat jendela di samping pembaringannya, memandang daun-daun yang bergoyang-goyang digerakkan angin, serta kilatan-kilatan matahari yang jatuh bertebaran di atas tanah pegunungan yang kemerah-merahan. Suasana kemudian dikuasai oleh kesepian yang tegang. Maisa Jenar mengeluh dalam hati, kutuk apakah yang ditimpakan Tuhan atas dirinya, sehingga ia mengalami suatu kejadian yang demikian rumitnya. Haruskah pada suatu saat ia berhadapan dengan Wirosaba sebagai lawan? Kalau demikian maka menang atau kalah, ia akan tetap sama saja, sama-sama mengalami penderitaan batin. Kalau Maisa Jenar kalah, maka kalah itu tak akan dapat dilupakannya seumur hidupnya. Baliknya kalau ia menang, bagaimanakah nasib Nyai Wirosaba? Sebab dengan demikian Ki Wirosaba pasti tidak akan mau menerimanya kembali. Bahkan mungkin ia akan membunuh dirinya. Belum lagi Maisa Jenar menemukan jalan keluar. Tiba-tiba didengarnya Wirosaba berkata, "Nyai, aku akan menerima kau kembali sebagaimana kau terlepas dari tangan Samparan." Suara Wirosaba itu terdengar sebagai gemuruhnya seribu guntur yang menggelegar bersama-sama. Suasana menjadi bertambah tegang. Peluh dingin telah mengalir di seluruh tubuh Maisa Jenar. Apa yang diduganya ternyata benar-benar terjadi. Sampai saat itu pun ia masih belum dapat menemukan suatu pilihan. Bagaimanapun sebagai seorang laki-laki, ia tidak bisa menelan tantangan itu begitu saja, sehingga dengan demikian tubuhnya menjadi gemetar, menahan perasaannya yang melonjak-lonjak. Hampir saja ia melangkah maju dan menerima tantangan itu. Tapi ketika dilihatnya Nyai Wirosaba masih menangis, bahkan makin menjadi-jadi, ia kembali ragu-ragu.
Akhirnya setelah perasaannya berjuang beberapa lama, Maiso Jenar mengambil suatu keputusan yang sangat berat. Sebagai seorang laki-laki, apalagi sebagai seorang yang berjiwa prajurit, ia belum pernah menghindari suatu tantangan. Tapi kali ini bertekad berkorban buat kedua kalinya untuk ketentraman hidup putri Ki Asem Gede. Karena itu ia berdiam diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ki Asem Gede menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Ia pun mempunyai pikiran yang sama dengan Maiso Jenar. Kalau saja Maiso Jenar menerima tantangan itu, Maiso Jenar bukanlah tandingan Wirosobo bagaimanapun hebatnya menantunya. Tapi setinggi-tingginya yang dapat dicapainya adalah tingkat dalang mantingan, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Belum lagi suasana yang tegang itu terpecahkan, mendadak mereka dikejutkan oleh suatu bayangan yang melayang meloncat masuk lewat jendela yang terbuka di samping pembaringan Wirosobo. Geraknya cepat dan lincah sekali, mereka menjadi semakin terperanjat. Ketika mereka melihat siapakah orang itu, ternyata orang yang telah berdiri tegak di antara mereka adalah Samparan. "Pengecut tua!" teriaknya sambil menuding wajah Ki Asem Gede. "Kau curi anakmu dengan laku seorang perempuan. Aku telah merampasnya dengan kejantanan. Aku telah melukai 2 orang murid Wirosobo yang menghalangi maksudku. Seharusnya kau ambil perempuan itu dengan laku seorang jantan pula. Nah, sekarang aku datang untuk mengambilnya kembali." Melihat tingkah laku, sikap, dan kata-kata Samparan, Ki Asem Gede terkejut bukan kepalang. Apalagi yang mau diperbuat oleh setan kecil ini. Sedangkan mantingan punya tanggapan lain, mungkin kawanan Lowo Ijo telah datang untuk menuntut balas atas kematian Watu Gunung dengan mempergunakan Samparan sebagai umpan. Lain pula dengan Ki Wirosobo melihat kedatangan Samparan dan mendengar kata-katanya. Matanya menjadi berkilat-kilat, seakan-akan suatu cahaya terang memancar dalam jiwanya. "Samparan," sahut Wirosobo, "kau pun tidak berlaku jantan. Kau tidak mengambil istriku dari tanganku. Kau hanya berani melayani anak-anak yang baru dapat meloncat-loncat tak berarti. Kalau benar katamu, Bapak Ki Asem Gede mengambil istriku, Bapak Asem Gede ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, sekarang kalau kau inginkan istriku, ambillah dia dari tanganku dengan laku seorang jantan." Samparan tertawa dingin, jawabnya, "Kau bermaksud demikian?" Wirosobo tertawa nyaring. Wajahnya kini menjadi cerah seperti cerahnya matahari. Maiso Jenar yang berotak cerdas segera menangkap arah persoalannya. Diam-diam ia muji kelincahan otak Samparan. Tapi lebih dari itu, ia kagum maksud baik Samparan. Meskipun dengan tindakannya itu, ia menghadapi kemungkinan yang berat sekali. "Kau telah mengundang orang-orang ini untuk melindungi istrimu?" tanya Samparan dengan nada menghina Wirosobo yang tinggi hati. Segera merasa tersinggung, dengan marahnya ia menjawab, "Samparan, mulutmu terlalu lancang. Aku belum mengenal mereka keduanya. Mereka datang bersama Bapak Asem Gede. Urusan ini adalah urusanku dengan kau. Jadi kau dan akulah yang harus menyelesaikan." Kembali Samparan tertawa dingin. "Wirosobo, jangan kau mimpi akan masa lampau. Memang beberapa tahun yang lalu kau merupakan seorang tokoh yang mempunyai nama cemerlang. Sebutanmu cukup menggetarkan. Tetapi dengan kakimu yang lumpuh sekarang ini, kau menjadi sebatang seruling gading yang telah retak.
Maesa Jenar dan Mantingan terperanjat 2 kali lipat. Ternyata Wirasaba adalah orang yang terkenal dengan sebutan Seruling Gading. Seorang tokoh penggembala yang tak ada tandingannya di antara mereka. Kekuatan tubuhnya dan kepandaiannya meniup seruling merupakan suatu paduan yang sudah ditemukan. Tetapi Seruling Gading itu kini sudah lumpuh, dan kata-kata Samparan itu juga merupakan jawaban atas teka-teki yang selama ini selalu membelit pikiran Maesa Jenar dan Mantingan. Karena kelumpuhannya, agaknya maka Wirasaba tak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya. Mendengar ejekan Samparan itu, hati Wirasaba menjadi terbakar. Ia sudah hampir tak dapat menguasai kemarahannya. Cepat tangannya meraih senjatanya dari bawah bantalnya. Sebuah kapak bertangkai yang panjangnya kira-kira hampir sedepa. Kalau kau tidak membawa senjata, Samparan, kau boleh minjam senjata-senjataku. Manakah yang kau sukai? Kata Wirasaba sambil menunjuk ke sudut ruang. Pada dinding yang ditunjuk itu bergayutan bermacam-macam senjata, kapak, tombak, pedang, keris, dan sebagainya. Perlahan-lahan Samparan berjalan ke sudut ruang tempat senjata itu tergantung. Dengan tenangnya, ia mulai menimang-nimang senjata itu satu demi satu. Wirasaba, katanya, alangkah banyaknya jenis senjatamu sebagai pertanda kebesaran namamu. Hanya saja tak satu pun sebenarnya yang cukup berharga kau pergunakan. Tapi baiklah, aku mencoba tombak pendekmu ini untuk melayani kapakmu yang terkenal itu. Wirasaba menjadi bertambah marah mendengar celaan itu, sehingga kemudian ia tidak sabar lagi. Ia telah bersiap dan menggeser tubuhnya ke tepi pembaringan. Samparan yang telah mendapatkan pilihan senjata di antara sekian banyak macam senjata yang tergantung di sudut ruang itu pun segera mempersiapkan diri. Yasem Gede dan Mantingan segera mengetahui pula maksud Samparan. Itulah sebabnya mereka berdiri termangu-mangu penuh kekhawatiran akan keselamatan Samparan. Tapi Samparan berdiri tenang saja, meskipun ia tahu pasti tingkat ketinggian ilmu Wirasaba. Samparan, mulailah. Wirasaba menggeram, tidak sabar lagi. Samparan memperdengarkan suara tertawa yang hambar dan dingin. Sebentar ia mandang wajah Maesa Jenar yang dikagumi. Sorot matanya memancar aneh sebagai sorot mata anak yang dilepas dari pelukan bapaknya yang akan pergi berperang.